video ini kita akan mempelajari tentang peran bakteri. Oke, untuk memulai pembelajaran pada kali ini, sebelumnya kakak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan setelah menyaksikan video ini, siswa mampu menjelaskan peran bakteri merugikan maupun yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasarnya yaitu KD 4.5, yaitu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri baik yang merugikan maupun yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita memasuki ke materi intinya, kakak ingin bertanya lagi dan mengulik lagi tentang bakteri. Apa sih itu bakteri? Jadi, bakteri adalah organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti, serta ukurannya mikroskopis, yaitu tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, sehingga harus menggunakan alat bantu untuk melihat bakteri tersebut. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi, peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Untuk yang menguntungkan, yang pertama itu di bidang pertanian. Jadi bakteri itu bisa menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Untuk poin yang pertama yaitu bakteri bisa mengikut nitrogen bebas dan menyuburkan tanah. Misalnya pada bakteri Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Nah, yang kedua yaitu berperan dalam proses nitrifikasi, yaitu pada bakteri Nitrosomas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Untuk poin yang ketiga yaitu menguraikan sisa-sisa bangkai dan tumbuhan mati. Biasanya pada bakteri ini adalah bakteri saprofit yang berperan. Lalu yang keempat, pengolahan limbah organik. Biasanya bakterinya yaitu Clostridium butyrrhizum. Lalu untuk poin yang kelima yaitu memperbaiki kualitas tanah yang tercemar logam berat. Misalnya pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Untuk yang kedua yaitu pada bidang mencerna makanan. Jadi bakteri bisa loh mencerna makanan. Nah, bakteri-bakteri yang berperan dalam pencernaan makanan yang pertama adalah saprofit di usus besar vertebrata. Misalnya Areobakteri aerogenes. Lalu untuk yang kedua ya adalah menghasilkan vitamin K dan membusukkan makanan di usus. Misalnya pada Escherichia coli. Nah, untuk yang ketiga atau bidang yang selanjutnya yaitu menghasilkan antibiotik, enzim, dan hormon. Jadi bakteri-bakteri yang berperan dalam bidang ini untuk yang pertama adalah pembuatan berbagai macam antibiotik, yaitu ada misalnya Streptomyces griseum, pembuatan antibiotik, streptomycin, lalu ada Streptomyces thrombosus, lalu pembuatan dari antibiotik tetrasiklin, Streptomyces venezuela, yang mana pembuatan antibiotik chloramphenicol. Nah, yang kedua itu adalah pembuatan vitamin, misalnya Pseudomonas nitrificans dan Propoionobacterium shermani yang dapat menghasilkan vitamin B12. Dan yang ketiga adalah pembuatan enzim dan hormon, misalnya strain bakteri hasil rekayasa genetika seperti Escherichia coli yang dapat menghasilkan hormon insulin sintesis. Untuk poin yang selanjutnya yaitu adalah menghasilkan berbagai jenis makanan dan minuman baru. Jadi bakteri-bakteri yang berperan dalam pembuatan berbagai jenis makanan dan minuman yaitu untuk yang pertama adalah pembuatan yogurt, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Untuk yang kedua pembuatan kefir, yaitu Streptococcus lactis. Dan yang ketiga adalah pembuatan keju, yaitu Streptococcus cremoris. Dan yang keempat pembuatan nata de coco pada air kelapa, misalnya Acetobactericillum. Dan yang kelima adalah pembuatan asam cuka dan alkohol, misalnya Acetobacter aceti dan Gluconabacter. Untuk yang keenam pembuatan asam amino untuk bahan MSG, misalnya Cornebacterium glutamicum dan Brevibacterium flavum. Nah, untuk yang poin selanjutnya atau yang E, membunuh hama tanaman. Jadi beberapa bakteri itu dapat dimanfaatkan untuk membunuh
dari hama-hama tanaman yang ada, seperti contohnya Bacillus thuringiensis, Bacillus popiliae, Bacillus lentimorphus, dan Bacillus sphaericus. Nah, selanjutnya berperan dalam industri logam. Biasanya yang berperan dalam hal ini adalah bakteri Thiobacillus peroxidans. Untuk menghasilkan biokis juga bisa loh, dan dia itu adalah bakteri dari Methanobacterium. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peran bakteri yang merugikan. Nah, pada bakteri yang merugikan, untuk poin yang pertama kita akan membahas tentang penyebab penyakit pada manusia. Jadi, penyebab penyakit pada manusia itu bisa disebabkan oleh bakteri loh. Apa saja? Mari kita ulas. Untuk yang pertama adalah penyakit pada bakteri, yaitu Treponema pallidum, yaitu penyebab penyakit dari sifilis. Untuk yang kedua adalah Bordella pertussis, penyebab penyakit pada pertussis. Lalu poin yang ketiga adalah Neisseria gonorrhea, penyebab penyakit gonorer atau kencing nanah pada pria dan pada wanita juga loh. Untuk yang keempat adalah Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab dari penyakit TBC. Lalu ada Mycobacterium leprae, yaitu penyakit pada lepra, dan ada Corynebacterium diphtheria, penyebab penyakit difteri. Lalu ada Vibrio Chlorea, penyebab penyakit kolera, dan ada Salmonella typhi, yaitu penyebab penyakit pada tipes. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab penyakit pada ternak. Apa saja itu? Nah, jadi untuk poin yang pertama itu ada beberapa penyakit yang disebabkan pada ternak, dan itu disebabkan oleh bakteri loh. Yang pertama adalah Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks yang dapat menular ke manusia. Lalu ada Coxiella burnetii, penyebab penyakit demam pada ternak yang dapat menular ke manusia juga. Nah, untuk poin yang ketiga ada penyebab penyakit pada tanaman budidaya. Jadi bakteri-bakterinya itu yang pertama ada Agrobacterium tumefacis, penyebab penyakit tumor pada crown gall. Lalu ada Pseudomonas solanacearum, yaitu penyebab penyakit pada tanaman tomat, terong, dan cabai. Lalu ada Candidatus liberibacteri, penyebab penyakit CVPD pada tanaman jeruk. Lalu ada Bacterium papaya, yaitu penyebab penyakit pada tanaman pepaya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat ya. Semangat selalu. Kembali lagi ke video yang selanjutnya. Bye bye.